Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kalian akan mengikuti ibadah Victory Kids ya. Siapkan semuanya yang diperlukan untuk ibadah ya, supaya ketika kamu nanti memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, kamu boleh diberkati. Dan firman Tuhan yang kamu dengarkan juga boleh menguatkan iman kamu semakin cinta kepada Tuhan Yesus ya. Namun sebelum kalian memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih juga kalau hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah Victory Kids Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin semua anak-anak Victory Kids Tuhan, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Juga kami berdoa buat guru-guru yang akan melayani Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati, baik itu melalui puji-pujian dan juga cerita firman Tuhan yang sebentar nanti akan disampaikan Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh alat-alat yang dipakai Tuhan untuk kebaktian Victory Kids pada pagi hari ini. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Nah, anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan cerita firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, maka Allah dipermuliakan. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Tante percaya adik-adik semua sudah mempersiapkan diri ya. Tidak lagi ngantuk, tidak lagi main-main, tapi kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Siapa di antara adik-adik yang rindu memuji nama Tuhan? Ayo, keluarkan suara kita, pakai tangan kita, seluruh tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap semua? Ya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Yo, kita mau puji nama Tuhan. Lagu ini mengatakan, Mas perak ku tak punya, tetapi murid-murid Tuhan Yesus punya nama di atas segala nama yang sangat berkuasa. Kita mau menyanyikan pujian ini. Sekalipun ketika dikatakan dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah, maka orang itu berjalan. Puji Tuhan. Sekarang siapa yang kalau dipanggil sama orang tuanya mau dengar-dengaran? Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga
ketika mereka sedang bekerja di pekerjaan masing-masing, mereka ketika dipanggil sama Tuhan Yesus, mereka dengar dan mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, Tante harap adik-adik juga mau dengar-dengaran dan mau ikut Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Karena adik-adik cinta sama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti saya akan berdoa. Semua adik-adik tutup mata, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan mau pilih kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu. Pilih anak-anak Victory Kids Tuhan, pakai mereka masing-masing sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Sejak mereka masih kecil Tuhan, usia mereka masih muda, mereka boleh dipakai Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam, mau dengarkan firman Tuhan. Berkati Tante yang akan membagikan firman-Mu, urapi beliau Tuhan. Biarlah Tante boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Setiap firman yang dibaca, didengar Tuhan, boleh menjadi terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu, yang mengganggu konsentrasi kami tolak, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tante percaya puji-pujian kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya
kita mau bersama-sama yaitu kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Tante mau bercerita tentang yaitu Yesus memilih para penolongnya. Nah, cerita ini yaitu akan diambil dari Matius pasal yang keempat. Nanti adik-adik dibaca ya, yaitu Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22, Matius pasal 9 ayat 9 dan disambung Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4 dan terus disambung lagi. Biar banyak membaca firman Tuhan, jadi kita semakin mengerti. Disambung yaitu Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19 dan satu lagi ayat yaitu Yohanes 1 ayat 43 sampai 45. Tante percaya kalian siap untuk membaca firman Tuhan, senang untuk membaca firman Tuhan karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, pagi ini yaitu Tante mengambil cerita tentang Yesus memilih para penolong. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu semua orang pasti membutuhkan penolong. Contohnya di rumah, ada papa mama. Nah, papa mama perlu penolong. Siapa yang harus menolong di rumah? Tentu kalian semua bisa menjadi penolong papa dan mama di rumah. Selain daripada kalian mempunyai satu tugas yang khusus, yaitu di dalam rumah. Apa tugas khususnya? Tugas khususnya adalah yaitu sekolah dan belajar. Itu tugas khusus yang harus kalian lakukan. Tetapi lain daripada itu, kalian bisa menjadi penolong, yaitu mengerjakan sesuatu di rumah. Ketika kalian bekerja di rumah, menolong papa mama di rumah, itu artinya kalian sedang meringankan tugas atau meringankan beban daripada orang tua kita. Apa sih yang dapat kita tolong? Tentu banyak. Di rumah banyak yang bisa kalian lakukan sebagai penolong di situ, sebagai penolong di rumah. Contohnya, mungkin ada yang setiap pagi mereka mencuci piring, mungkin ada yang menyapu, mengepel, ada juga mungkin yang mengasuh adik-adik. Nah, itu bisa kita lakukan dan kita percaya, dan itu yang akan menyenangkan orang tua, dan terlebih Tuhan Yesus juga senang kalau kita menjadi, yaitu di rumah kita menjadi anak-anak yang rajin menolong orang tua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bukan itu saja, gereja juga perlu penolong. Contohnya, saat pagi hari ini kita beribadah di Victory Kids. Wah, nggak bisa satu orang yang melayani. Gereja perlu penolong. Ada Tante Adolfin, ada Tante Yus, ada Om John yang tim kreatif yang bisa sampai saat ini kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama beribadah karena ada penolong-penolong yang siap untuk menolong sehingga ibadah ini boleh jadi. Nah, ingat, Tuhan Yesus juga butuh penolong. Nah, minggu ini adik-adik, minggu ini kita mau belajar yaitu melalui cerita firman Tuhan, yaitu bagaimana Yesus memanggil murid-murid pertama. Wah, memanggil murid-murid pertama untuk apa? Untuk bekerja bagi Yesus. Dan kita mau lihat siapa saja pekerja-pekerja itu. Nah, adik-adik ingat, setelah Yesus dicobai iblis, Yesus menang ya. Yesus menang ketika dicobai oleh iblis. Yesus menang karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia menang. Nah, ia mulai setelah dia dicobai oleh iblis, dia menang. Yesus mulai yaitu pelayanannya. Dia mulai yaitu perjalanan ke seluruh yaitu desa-desa, bahkan ke seluruh daerah-daerah terpelosok. Untuk apa? Untuk sambil dia berjalan dan sambil berkhotbah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, suatu hari ya, ketika Yesus yaitu berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat ada dua orang yang sedang menebarkan jala ke dalam air. Nah, kedua orang itu bersaudara. Siapa namanya? Namanya adalah Simon dan Andreas. Ya,
Karena apa dia mentebarkan penjala? Karena data pencaharian yaitu Andreas dan Simon itu adalah menjala ikan. Pekerjaan mata pencahariannya setiap hari dia menangkap ikan di danau. Nah, adik-adik, saat mereka sedang menebarkan jala yaitu ke dalam air itu, Yesus memperhatikan Simon dan Andreas sebentar. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berseru. Dia kata apa? Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di situ dikatakan lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan pergi mengikut Yesus. Bahkan mereka tidak sempat pulang untuk berpamitan kepada keluarganya, dan mereka juga tidak mengemasi bajunya untuk dibawa untuk ganti mereka. Mereka tidak lagi memikirkan itu. Kemudian mereka pergi, yaitu mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksud Yesus dengan perkataannya? Apa tadi dia berkatakan? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia, kata Yesus. Nah, Yesus berjalan. Kemudian saat Andreas dan Simon tadi sudah ikut bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus berjalan lebih jauh lagi, yaitu menyusuri pantai. Ia melihat sebuah perahu di pantai itu. Yakobus dan saudaranya Yohanes berada di dalam perahu itu bersama dengan ayahnya. Ayah mereka bernama Zebedius. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka sedang membersihkan. Mereka sedang bekerja sama. Mereka sedang membersihkan jala mereka sebagai persiapan untuk apa? Untuk besoknya lagi, untuk besok malam lagi. Mereka akan Mereka akan menangkap ikan, ya. Mereka akan menangkap ikan untuk malam berikutnya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus juga memperhatikan mereka. Yesus memanggil mereka juga. Memanggil siapa? Memanggil Yakobus dan Yohanes, ya kan? Mari, ikutlah aku. Wah, mari ikutlah aku. Ketika Yesus memanggil, mari ikutlah aku, apa yang mereka lakukan? Wah, luar biasa. Sementara itu Yakobus dan Yohanes lompat keluar dari perahu itu untuk datang kepada Yesus, yang melompat ke perahu itu dan meninggalkan ayahnya. Kemudian dia pergi mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sementara Tuhan Yesus yaitu melanjutkan perjalanannya, Yesus terus tidak pernah berhenti. Dia melanjutkan perjalanannya sambil berkhotbah kepada orang-orang yang dia temui. Di situ Yesus kelihatan bahwa Yesus itu melanjutkan perjalanannya keliling daerah itu untuk apa? Untuk berkhotbah dan mengajar. Untuk berkhotbah dan mengajar orang-orang yang ada di setiap daerah-daerah itu. Dia memanggil banyak orang. Tuhan Yesus ingin memanggil sebanyak orang. Yesus memanggil banyak orang untuk apa? Untuk mengikut Dia. Luar biasa. Semangat kiat Tuhan Yesus. Dia memanggil begitu banyak orang untuk mengikut Dia. Nah, sementara di antara mereka orang banyak itu ada apa? Ada seorang yang bernama Matius. Dia seorang pemungut cukai. Yesus juga katakan, mari ikut aku. Matius si pemungut cukai itu pun juga dia tinggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesus juga memanggil seorang yang bernama Filipus. Nggak berhenti sampai di situ. Yesus memanggil seorang yang bernama Filipus. Dikata Filipus, mari ikutlah aku. Filipus bukan dengan hati yang semangat. Dia dengan cepat dia datang dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, Filipus juga pergi. Kita lihat, Filipus juga pergi untuk mendapatkan seorang teman lagi. Siapa
namanya ya. Filipus pergi mendapatkan yaitu yang bernama Nathanael untuk apa? Untuk mengikut Tuhan Yesus. Wah, begitu banyak ya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus karena mereka dipanggil untuk mengikut Yesus, dan mereka juga memutuskan untuk mereka ikut kepada ikut Tuhan Yesus. Nah, segera orang banyak itu pun juga orang banyak lainnya juga datang mengikut Yesus. Bukan hanya Filipus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Nathanael yang ikut, tetapi pada waktu itu pun juga ada nama-nama lain juga yang terpanggil. Ada siapa namanya? Ada Thomas, ada Yakobus, ada Tadius, ada Simon, dan Yudas. Yudas juga dipanggil, yaitu untuk mengikut Yesus, menjadi pengikutnya. Wah, luar biasa. Yesus tahu, adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesus tahu bahwa Ia membutuhkan apa? Ia membutuhkan para penolong yang khusus ya. Dia membutuhkan penolong yang khusus. Ia tahu bahwa ia tidak akan lama lagi di dalam dunia ini. Ia akan segera pergi kemana? Ia akan segera kembali, yaitu ke Bapa yang ada di surga. Nah, oleh sebab itu, untuk itu adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesus perlu mempersiapkan beberapa orang untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini. Wah, melanjutkan pekerjaannya ya. Setelah ia pergi, ya, setelah ia pergi ke surga, ke Bapaknya. Wah, pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini harus terus dikerjakan ya. Harus ada orang-orang yang siap mengerjakan, menolong. Nah, ia bekerja. Akan tetapi sebelum mereka dapat melanjutkan pekerjaannya, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka harus lakukan? Nah, mereka perlu apa? Belajar, yaitu lebih banyak tentang siapa? Tentang Allah. Karena mereka yang mau menjadi penolong Tuhan Yesus untuk bekerja memberitakan Injil, maka mereka harus perlu banyak belajar banyak hal tentang yaitu kuasa Allah. Karena mereka yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, mereka juga diberikan kuasa untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Luar biasa. Mereka bukan hanya mengerjakan begitu saja, tetapi mereka dipenuhi dengan kuasa Allah, dan mereka belajar tentang kuasa Allah dan rencananya, yaitu bagi semua manusia ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, selama Yesus berada di dunia, ia mengajar yaitu banyak hal kepada apa? Kepada para pengikut-pengikutnya. Dalam mengasihi, dalam melayani orang lain, ya, di dalam memberitakan Injil. Wah, mereka diajar oleh Tuhan Yesus untuk mereka boleh menjadi seorang yang kuat, seorang yang berani, seorang yang taat untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Yesus memilih berapa tadi? Ada 12 orang ya. 12 orang ini untuk apa? Untuk menjadi pengikut khususnya. Wah, untuk menjadi pengikut Yesus yang secara khusus. Kita menyebut yaitu orang ini yaitu murid-murid. Pengikut sama dengan murid-murid. Nah, kata murid berarti apa? Pengikut. Nah, kata murid itu berarti pengikut. Siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka adalah penolong-penolong. Ke-12 murid Yesus ini adalah penolong-penolong khusus yang keluar dan akan membantu Yesus untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan yaitu firman Tuhan, kabar baik, yaitu kepada semua orang. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, nggak sampai di situ. Yesus juga masih yaitu memanggil siapa?
memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Wah, Yesus masih memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Ada yang menjadi pendeta, ya, ada yang menjadi pendeta, yaitu utusan gerejawi yang memberitakan Injil. Ada penginjil yang pergi memberitakan Injil dari daerah ke daerah, bahkan ada yang menjadi misionaris dari negara lain ke negara lain. Untuk apa? Untuk menjadi penolong Yesus, artinya untuk berkhotbah, menceritakan yaitu Injil kepada semua orang. Tujuannya supaya semua orang percaya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, yaitu Yesus masih memanggil, tadi dikatakan, tetapi ingat, tadi Yesus masih memanggil. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih tetap memanggil orang-orang yang mau menolong, yaitu secara khusus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan kita ingat, tetapi setiap orang Kristen, yaitu setiap orang Kristen, berapapun umurnya, ya, berapapun umurnya, entah itu masih anak-anak, entah itu menjadi anak besar, dewasa, pemuda, orang-orang yang sudah kakek nenek, opa oma, opung, ya, sekalipun mereka sudah tua dari yang kecil, mereka juga dipanggil Tuhan, yaitu untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya ini. Setiap orang Kristen, ingat, setiap orang Kristen berarti termasuk kamu juga, termasuk tante juga, termasuk papa mama kalian, termasuk om tante kalian, semua dan semua orang, yaitu mempunyai pekerjaan yang penting. Untuk apa? Untuk dilakukan bagi Tuhan Yesus. Kalian mau menerima panggilan Tuhan? Puji Tuhan, kita mau, yaitu menjadi pengikut Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus memanggil kita, yaitu melalui apa? Melalui firman-Nya. Yesus tidak datang seperti zaman pada murid-muridnya dulu, tetapi saat ini Yesus memanggil kita, yaitu melalui firman-Nya. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini adalah, sebelum dilanjutkan, ini adalah ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pagi hari ini yaitu diambil dari Matius pasal yang keempat ayat 19. Semua sudah buka ayat kitabnya, yaitu sekali lagi ayat hafalan kita pada pagi hari ini Matius pasal 4 ayat 19. Yuk kita mau baca bersama-sama berulang kali, yuk. Matius pasal 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Sekali lagi yuk. Yuk sekali lagi yuk. Matius 4 ayat yang ke-19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia artinya tadi dikatakan mengajar atau menceritakan, yaitu firman Allah kepada orang lain. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, ini ayat hafalan kita. Ingat, Tuhan Yesus juga memanggil kamu, memanggil tante juga untuk menjadi pengikutnya. Dan kita mau katakan, aku mau ikut Yesus. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini, apa saja yang kalian lakukan untuk apa? Untuk menolong, membawa orang lain kepada Yesus. Apa saja yang kita lakukan? Ingat sekali lagi, Yesus sedang mencari pekerja. Wah, saat ini Yesus sedang mencari pekerja, ya, mencari pekerja yang bekerja. Mari kita semua mau apa? Kita semua mau menjadi para pekerja yang baik bagi Tuhan Yesus. Semua mau? Semua mau menerima panggilan Tuhan, mengikut Tuhan?
Puji Tuhan. Kita mau menerima panggilan Tuhan saat ini lewat firman Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menjadikan Yesus, yaitu penolong Tuhan Yesus, untuk melakukan yaitu semua sesuatu yang baik kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini, yuk semua saat ini yang siap mau menerima panggilan Tuhan, dan kita mau yaitu melayani Tuhan dengan kemampuan kalian yang ada. Ya, dengan kemampuan kita melayani Tuhan bukan berarti harus berkhotbah. Menjadi penolong Tuhan bukan berarti harus pimpin pujian seperti om tante, enggak. Tetapi menjadi penolong Tuhan, kita bisa menceritakan yaitu kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, dan tante percaya kalian tidak sendiri, tetapi Tuhan akan beri kita semua kuasanya untuk kita boleh menjadi anak Tuhan. Yuk, saat pagi hari ini kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk semua, kita mau siapkan hati kita mau menerima yaitu panggilan dari Tuhan. Semua kita mau lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini melalui firman Tuhan kami boleh belajar yaitu Yesus perlu penolong-penolong yang rela untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi pengikut Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan yang setia, yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau juga Allah yang tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan jamah lidah bibir kami, Tuhan taruh kuasa-Mu di lidah bibir kami, untuk kami boleh membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami juga berdoa, kami mau menyerahkan untuk orang tua kami, papa mama kami juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga daripada orang tua kami, berkati di dalam usaha pekerjaannya, Tuhan berkati apa yang menjadi setiap keperluan kebutuhannya juga Tuhan cukupkan. Saat ini juga kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka Tuhan, baik di dalam sekolahnya, Tuhan memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh tetap ada di dalam lindungan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa dalam surga, biarlah kasih-Mu senantiasa limpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, ini yang menjadi doa kami, dan kami mau mengakhiri ibadah Victory Kids saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya,